Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video untuk mata kuliah persamaan diferensial lanjut ini akan dibahas mengenai aplikasi dari persamaan diferensial orde 2, di mana untuk aplikasi ini nanti eh, ada tentang getaran mekanis yaitu sistem massa pegas dan ada juga tentang rangkaian listrik. Nah, untuk yang di pertemuan ini akan dibahas mengenai sistem massa pegas. Nah, eh, salah satu alasan mengapa persamaan diferensial linear order 2 ini dengan koefisien konstan banyak dipelajari karena pada persamaan diferensial ini berfungsi sebagai model matematika dari beberapa masalah di aplikasi bidang lain. Contohnya pada aplikasi sistem pegas, di mana persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien konstan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita ingat kembali untuk bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 itu ada AY turunan kedua ditambah BY turunan pertama ditambah CY. Itu sama dengan RX, di mana untuk RX ini apabila 0 merupakan PD homogen, kemudian RX tidak sama dengan 0 dikatakan sebagai PD non homogen. Nah, biasanya dalam penyelesaian pada persamaan diferensial ini dibutuhkan syarat. Biasanya syaratnya ini ada Y0 sama dengan Y0 atau posisi awal, kemudian Y aksen 0 itu turunan pertama dari Y0. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini tentang gerakan pegas. Jadi untuk sistem massa pegas, kalau kita perhatikan atau dari teman-teman pernah melihat pegas, kan eh, gerakannya itu statis ya, jadi ada sistematis yang bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, di mana untuk pegas yang ini dikatakan sebagai sebuah benda yang memiliki massa M yang bergantung pada sebuah pegas. Nah, kemudian posisi seimbangnya itu dinyatakan dengan eh, notasi X, di mana nilai X-nya ini sama dengan 0. Kemudian kalau kita tarik ke bawah, ini nanti bernilai positif dan apabila tarik eh, pegasnya ke atas itu nanti akan bernilai negatif. Nah, untuk X0 ini sebagai posisi awal yang menyatakan posisi objek pada waktu T, jadi X0 dengan eh, waktunya T terhadap T itu ada diandaikan objek ini dilepas pada saat diam dengan posisi X0 sehingga nanti untuk posisi awal itu dimisalkan dengan X0 dan turunannya atau X aksennya itu sama dengan 0. Nah, kemudian apabila pada pegas ini tidak eh, atau diabaikan gaya peredamnya, maka ada gaya yang bekerja pada objek tersebut, di mana gaya yang bekerja ini adalah gaya gravitasi dan ada gaya penguatan pegas yang sesuai dengan hukum Hooke. Untuk sembarang K ini adalah konstanta dan L ini adalah massa pegas. Nah, maka untuk fungsinya jika diambil delta L sebagai pertambahan pegas terentang ketika objek di posisi keseimbangan, maka X-nya ini akan sama dengan 0. Jadi bentuk F sama dengan, ini gayanya itu adalah F, sama dengan mg dikurang Kx plus delta L. Posisi ini eh, apabila F-nya ini sama dengan 0, maka menjadi F dan X sama dengan 0, maka ini kita substitusikan ya, yang persamaan nomor satu tadi. Apabila kita substitusikan dengan 0 untuk F-nya, kemudian X-nya juga dengan 0, maka di sini kita dapatkan nilai seperti yang ada pada bentuk yang ini. Jadi 0 sama dengan mg min K kali delta L. Nah, ini apabila kita pindah ruaskan untuk nilai K delta L-nya, maka menjadi M kali G sama dengan K dikali delta L. Nah, persamaan ini apabila kita substitusikan ke persamaan awal tadi, di mana F sama dengan
M kali G dikurang K X plus delta L. Kemudian kita substitusikan di sini, di mana F itu sama dengan MG-nya kita ganti K delta L, min K X plus delta L, maka F sama dengan ini kita delta L dikurang KX dikurang K kali delta L. Nah, ini bisa kita kurangkan sehingga kita hanya mendapatkan persamaan F sama dengan min KX. Seperti ini, min KX. Nah, kemudian apabila persamaan ini diaplikasikan ke dalam hukum Newton, di mana hukum Newton ini berbunyi gaya itu sama dengan massa dikali percepatan, di mana percepatan ini adalah turunan kedua dari jadi kalau turunan pertama itu kan kecepatan ya. Jadi kita misalkan dengan S aksen, kemudian karena dia turunan kedua, maka kita bisa misalkan dengan X double aksen. Jadi turunan kedua terhadap dari posisi terhadap waktu. Jadi dari X terhadap T gitu ya, dx per dt, tapi turunan keduanya. Nah, maka kita bisa menuliskan F sama dengan MA ini sebagai M dikali X turunan kedua. Seperti itu. Nah, kita pindahkan ke sini, jadi M kali X turunan kedua sama dengan min K kali X. Nah, kemudian bentuk ini kalau kita bagi dengan M di kedua ruas, maka akan menjadi X turunan kedua min K per M X. Atau ada juga yang menuliskan X turunan kedua plus K per MX sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini merupakan persamaan linear order 2 koefisien konstan. Jadi nanti ini bisa kita rubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik, di mana ini jika kita rubah ke persamaan karakteristik menjadi lambda kuadrat plus K per M sama dengan 0. Nah, nanti dalam penyelesaiannya dengan cara yang seperti sudah kita pelajari pada persamaan diferensial linear order 2 koefisien konstan ya. Jadi nanti bisa kita cari dengan menggunakan lambda kuadrat pindah ruas min K per M. Jadi di sini nanti lambda 1, 2-nya itu adalah min plus minus akar min K per M. Seperti itu. Nah, ini nanti akan mendapatkan bentuk akar yang imajiner karena ada minus gitu ya, akar minus. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa menggunakan penyelesaian untuk akar yang imajiner. Nah, nanti untuk hasil akhirnya dari yang sudah saya jelaskan, untuk mencari penyelesaian dari persamaan yang ini, maka hasilnya yang seperti ini. Mungkin nanti penjelasannya bisa kita lihat pada contoh ya. Nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh pada contoh 1 di sini. Diberikan suatu sistem pegas dengan nilai X0 itu sama dengan 2, kemudian X aksen 0-nya sama dengan 0, dan nilai K sama dengan 10, serta M-nya itu sama dengan 5. Tentukan penyelesaian untuk sistem pegas tersebut. Jadi, sebagai penjelasan yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana persamaan diferensial ini digunakan untuk menyelesaikan soal mengenai sistem pegas ya. Jadi kita tidak langsung pada soal yang benar-benar sistem pegasnya, tapi hanya melihat bentuk persamaan diferensialnya saja gitu ya. Jadi untuk melihat bahwa ternyata persamaan diferensial order 2 itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pegas. Nah, berdasarkan apa yang diketahui di sini, maka kita bisa melihat bahwa bentuk nilai-nilai yang diketahui ada nilai X0, kemudian ada nilai K dan nilai M-nya. Nah, kita bergerak pada persamaan yang ada pada slide sebelumnya, di mana persamaannya adalah nilai X double aksen atau turunan kedua itu sama dengan min K per M X. Seperti itu.
Nah, di sini berarti untuk nilainya itu sama dengan S double aksen X turunan kedua sama dengan min 10/5 X. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita dapat X turunan kedua plus 2X itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini apabila kita rubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik, maka menjadi lambda kuadrat plus 2 sama dengan 0, maka kita dapat nilai lambda kuadrat sama dengan min 2. Nah, ini nilai lambda 1, 2-nya itu adalah akar yang imajiner atau plus minus akar min 2. Nah, karena dia imajiner, maka nilai ini adalah plus minus akar 2i seperti ini ya, akar 2i. Nah, ini merupakan bentuk yang imajiner di mana alfanya itu 0 dan betanya adalah akar 2. Nah, karena dia imajiner, maka solusinya untuk XH-nya itu adalah E pangkat 0, kemudian C1 cos akar 2T. Ini kenapa T? Karena variabel bebasnya itu terhadap T ya, ditambah C2 sin akar 2T. Atau XH-nya atau solusi umumnya adalah C1 cos akar 2T ditambah C2 sin akar 2T. Seperti ini. Nah, kita akan mencari solusinya, solusi akhirnya. Maka kita perlu mencari nilai C1 dan C2-nya. Yang pertama, kita gunakan nilai yang ada pada soal di mana X0 itu sama dengan 2. Sehingga ini kalau kita substitusikan nilai T-nya dengan 0 ke dalam persamaan H ini atau solusi umumnya, maka kita dapatkan nilai C1 cos 0. Nilai C1 cos 0 itu adalah 1 ya, cos 01 ditambah C2 sin 0 itu 0. Maka di sini kali 0 sama dengan 2. Sehingga kita dapat nilainya adalah C1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita tinggal mencari nilai C2 dengan menurunkan X ini, XH-nya. Jadi ini kan X terhadap T ya, untuk solusi umumnya. Maka kita cari nilai turunannya atau turunan pertama terhadap T. Nah, jadi ini kita turunkan yang C1 cos min 2T, apabila diturunkan itu kita dapatkan nilai min 2 C1 sin min akar 2 ya. Min akar 2 C1 sin akar 2T. Kemudian ini diturunkan menjadi akar 2 C2 cos akar 2T. Nah, tadi untuk di soal diketahui bahwa X aksen 0-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan X aksen 0 itu sama dengan 0, berarti kita substitusikan T-nya dengan 0. Min 2, min akar 2 C1 dikali sin 0 ditambah akar 2 C2 cos 0-nya itu 1 sama dengan 0. Maka kita dapat akar 2 C2 itu sama dengan 0, maka nilai C2-nya itu juga sama dengan 0. Sehingga kita dapat untuk nilai X-nya atau XT di awal untuk mengganti C1 dan C2-nya tadi adalah C1 cos akar 2T. Nah, C1-nya sendiri adalah 2 cos akar 2T ditambah C2-nya 0. Nah, maka di sini hanya kita dapatkan 2 cos akar 2T. Nah, seperti ini penjabarannya. Nah, tadi di awal di sini sudah dituliskan juga ya. Jadi kita bisa langsung pakai nilai yang ini atau kita jabarkan terlebih dahulu seperti cara pada persamaan mencari solusi umum dan khusus pada persamaan diferensial linear order 2. Nah, bentuk yang ini dikatakan sebagai kasus pada pegas yang tidak terdam. Jadi yang tidak terdam. Nah,
Kasus lain apabila kita dapatkan bentuk yang terdam. Jadi andaikan terdapat suatu gaya peredam di mana gaya ini melawan gerakan objek yang sebanding dengan kecepatan. Nah, di sini ada variabel baru ya, yaitu kecepatan. Jadi bentuk persamaan yang tadi di awal itu mx turunan kedua sama dengan min kx ini akan berubah karena ada satu tambahan variabel baru. Di mana kecepatan ini kan tadi turunan pertama dari eh, x ya, turunan pertama dari x. Nah, percepatan itu turunan kedua dari x. Maka nilai mx double aksen sama dengan min kx ini ditambah menjadi min cx aksen. Kenapa ada min? Karena kan gayanya itu ke atas ya. Kalau dipegaskan, kalau ke bawah itu positif, yang ke atas itu negatif, seperti itu. Nah, jadi di sini ada tambahan baru yaitu cx aksen, di mana c ini adalah konstanta dari kecepatan tadi gitu ya. Nah, di sini C adalah koefisien peredaman atau konstanta positif untuk gaya yang bekerja pada objek. Nah, nilai ini untuk yang mx double aksen ini kalau kita pindah ruaskan kedua sukunya maka menjadi x turunan kedua, mx turunan kedua ditambah kx ditambah cx turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini posisinya nanti mx turunan kedua ditambah cx turunan pertama ditambah kx sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, apabila ke setiap suku kita bagi dengan M, maka menjadi X turunan kedua ditambah C per MX turunan pertama ditambah K per MX sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan diferensial linear orde 2 koefisien konstan. Nah, sama halnya pada PD linear orde 2 koefisien konstan ketika kita mencari nilai akar-akar, maka akan ada 3 kasus ya, di mana kita dapat akar yang real dan berbeda apabila diskriminannya lebih dari 0, kemudian akar yang real dan kembar apabila diskriminannya sama dengan 0, dan akar yang kompleks konjugat apabila kita dapat diskriminannya kurang dari 0. Nah, di sini juga sama. Jadi berdasarkan nilai persamaan diferensial ini atau persamaannya, kita bisa mendapatkan 3 jenis akar. Nah, 3 jenis akar pada kasus pegas ini terbagi juga menjadi 3 untuk yang ada peredam, di mana ada yang disebut dengan peredam lebih, ada yang disebut dengan teredam kritis, dan ada yang disebut dengan teredam kurang. Nah, kita mulai dari teredam lebih terlebih dahulu. Jadi, persamaan teredam lebih ini didapatkan apabila akar-akar dari persamaan karakteristik ini adalah akar yang real dan berbeda. Nah, untuk akar real dan berbeda, kita tahu bahwa solusi umumnya adalah C1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 E pangkat lambda 2T. Nah, untuk mencari solusi khususnya, apabila syaratnya diberikan yang seperti ini, maka kita perlu turunkan. Jadi nanti kita turunkan terhadap XT, turunannya adalah lambda 1 dikali C1E lambda 1T ditambah lambda 2 dikali C2E lambda 2T. Nah, nanti tinggal disubstitusikan saja nilai T-nya untuk mendapatkan nilai C1 dan C2, sehingga nanti didapatkan solusi khususnya seperti ini. Nah, ini apabila kalau kita tidak pakai cara turunannya ya, mau langsung dapat jawabannya saja. Tapi kalau ingin mencari semuanya, nanti akan didapatkan hasil yang sama. Kita lihat contoh untuk kasus yang eh, teredam lebih terlebih dahulu ya. Jadi di sini diberikan soal bahwa ada suatu sistem pegas dengan nilai X 0-nya 2, X aksen 0-nya 0, kemudian K-nya 10, M-nya 5, dan C-nya 20. Tentukan penyelesaian untuk sistem pegas kasus teredam lebih ini. Nah, pertama kita punya persamaan diferensialnya tadi adalah X turunan kedua ditambah C per M X turunan pertama ditambah K per M X itu sama dengan 0. Nah, ini kita substitusi untuk nilai K dan M serta C-nya, maka kita dapat X turunan kedua ditambah 20 per 5 X turunan pertama ditambah 10 per
5X sama dengan 0. Maka kita dapat X turunan kedua ditambah 4X turunan pertama ditambah 2X sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini, maka kita punya persamaan karakteristiknya. Karakteristiknya adalah lambda pangkat 2 ditambah 4 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, karena ini tidak bisa difaktorkan, maka kita bisa dapatkan lambda 1, 2-nya sama dengan min B. Min B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat, yaitu 16 min 4 kali 1 kali 2 per 2 kali 1. Jadi min 4 ditambah plus minus akar 16 kurang 8. 16 kurang 8 itu nilainya adalah 8 ya. Kemudian kita dapat dibagi 2. Sehingga di sini min 2 plus minus akar 8 itu adalah 2 akar 2 per 2. Maka di sini nanti lambda satunya adalah min 2 ditambah 2 akar 2 per 2 atau min 1 ditambah akar 2. Bentar, apakah ini? Oh maaf, ini min 4 ya. Jadi min 4, min 2 ditambah akar 2. Kemudian untuk lambda 2-nya berarti min 4 dikurang ya. Min 2, min akar 2. Nah, untuk lambda 1 dan lambda 2 ini adalah akar yang real dan berbeda. Karena kan akar ini positif ya. Maka kita dapatkan untuk solusi umumnya, maka XT-nya itu sama dengan C1 E pangkat min 2 plus akar 2T ditambah C2 E pangkat min 2 min akar 2T. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan yang di contoh 2. Nah, sekarang kita mau mencari nilai C1 dan C2-nya. Sebelumnya kita substitusi dulu ya. Untuk X sama dengan 0-nya itu adalah 0. Maka di sini nilainya itu adalah C1 dikali E pangkat 0 ditambah C2 E juga pangkat 0. Itu sama dengan 0. Maka kita punya, sama dengan 2 ya untuk X0-nya. Maka kita punya persamaan pertama adalah C1 ditambah C2 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X aksennya untuk X aksen T-nya. Berarti kita cari turunan pertama dari XT. Nah, turunan pertamanya itu berarti min 2 plus akar 2 C1 E pangkat min bentar, min 2 plus akar 2T ditambah ini min 2 min akar 2 C2E min 2 min akar 2T. Itu nanti sama dengan 0. Di mana C aksen T-nya sama dengan 0 di soal ya. Maka di sini kita substitusikan min 2 plus akar 2 C1 E pangkat 0 ditambah min 2 min akar 2 C2 sama dengan E pangkat 0 juga sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari nilai C1 dan C2, maka kita bisa mengeliminasi. Jadi di sini persamaannya C1 ditambah C2 sama dengan 2. Yang di sini min 2 plus akar 2 C1 ditambah min 2 min akar 2 C2 sama dengan 0. Nah, kita tinggal pilih mau mengeliminasi mana. Kalau kita mau eliminasi C1 berarti di sini kita kalikan ya. Ini juga sama dikalikan 1. Nah, kita dapat min 2 plus akar 2 C1 ditambah min 2 plus akar 2 C2 sama dengan min 4 plus 2 akar 2.
Nah, kemudian ini dikali 1 berarti tetap ya. Akar 2C1 ditambah min 2 min akar 2C2 sama dengan 0. Berarti kita kurang untuk menghilangkan. Kita kurang. Kemudian di sini jadi min 2 plus akar 2 plus 2 plus akar 2 ya. C2 sama dengan, nah ini menjadi min 4 min plus akar 2. Min 4 plus akar 2. Nah ini habis, sisanya tinggal 2 akar 2 C2 sama dengan min 4 plus 2 akar 2. Berarti C2-nya sama dengan min 4 plus 2 akar 2 dibagi dengan 2 akar 2. Nah, eh, ini bisa kita rasionalkan. Di sini kali akar 2, ini kali akar 2. Jadi kita dapat min 4 akar 2, kemudian plus 2 kali 2 ya, plus 4 per 2 kali 2 juga 4. Jadi kita dapat min akar 2 plus 1. Nah, ini untuk nilai C2-nya. Kita sudah dapat. Nah, sekarang kita bisa substitusikan. Jadi C1 ditambah C2 sama dengan 2, maka untuk nilai C1-nya tetap ya yang akan kita cari, dikurang akar 2 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, maka C1 sama dengan 2 ditambah akar 2 dikurang 1, C1 sama dengan akar 2 plus 1. Nah, maka kita dapat untuk XT-nya sudah terganti nilai C1 dan C2-nya ya. Jadi nilainya itu adalah untuk C1-nya berarti akar 2 plus 1 pangkat min 2 plus akar 2T ditambah, nah C2-nya adalah min akar 2 plus 1 pangkat min 2 min akar 2T. Nah, jadi seperti ini hasil pada contoh nomor 2. Nah, berikutnya untuk kasus teredam kritis, yaitu apabila kita dapatkan persamaan karakteristiknya ini adalah akar yang real dan kembar. Jadi akar real kembar ini dimisalkan lambda 1 dan 2-nya itu sama dengan min B. Jadi nanti untuk solusi umumnya seperti ini, C1 dikali E pangkat min BT ditambah C2 TE min BT. Nah, untuk turunannya tinggal kita turunkan saja masing-masing dari XT-nya, nanti tinggal disubstitusikan sehingga nanti didapatkan solusi khususnya adalah X sama dengan X0 dikali E pangkat min BT dikali 1 plus B kali T. Nah, ini kita lihat contohnya. Di sini untuk contoh kasus teredam kritis, jadi dimisalkan X0-nya itu sama dengan 2, kemudian X aksen 0-nya sama dengan 0, K-nya 10, M-nya 5, dan C-nya 10 akar 2. Nah, dengan cara yang sama seperti pada contoh 2, maka kita perlu menuliskan persamaan diferensialnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Jadi X double aksen ditambah C-nya itu ada 10 akar 2 per 5 X aksen plus 10 per 5 X sama dengan 0. So, kita dapat X double aksen plus 2 akar 2 X aksen plus 2X sama dengan 0. Nah, persamaan ini menjadi karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 2 akar 2 lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Jadi di sini pemfaktorannya lambda plus akar 2 dengan lambda plus akar 2 juga. Ini kalau difaktorkan lambda plus akar 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat ini akar-akar yang real dan kembar, yaitu lambda 1, 2-nya sama dengan min akar 2. Min akar 2 ya. Nah, maka solusi umumnya dari persamaan ini atau XT-nya itu sama dengan C1 pangkat min 2 min akar 2T ditambah C2T pangkat min akar 2T. Nah, ini adalah solusi umumnya. Nah, sekarang kita akan mencari solusi khususnya dengan cara yang sama.
sebelumnya kita substitusikan dulu untuk X0. Kita substitusikan untuk X0-nya. Jadi di sini X0 itu sama dengan 2, maka kita dapat nilai C1 pangkat 0 ditambah C2 kali 0, berarti sama dengan 2 ya. Ini C1-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari X-aksennya. X-aksennya itu kan sama dengan 0, maka kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya. Jadi di sini turunan pertamanya adalah min akar 2 C1E min akar 2T. Kemudian ini kita cari dengan menggunakan U aksen V plus UV aksen, di mana U aksen V-nya adalah C2 E pangkat min akar 2T, kemudian UV aksennya berarti min akar 2 C2T E min akar 2T. Nah, ini nanti 0 sama dengan, nah kita substitusikan T-nya dengan 0. Berarti di sini min akar 2C1 ditambah C2 dikurang 0 ya. Kita dapatkan nilainya adalah, kan C1-nya itu sama dengan 2, berarti 0 sama dengan min akar 2 kali 2 ditambah C2. Berarti 0 sama dengan min 2 akar 2 plus C2. Berarti C2-nya sama dengan 2 akar 2. Sehingga X-T-nya itu sama dengan C1, C1-nya 2, E pangkat min akar 2T, ditambah C2-nya itu adalah 2 akar 2. T, E pangkat min akar 2T. Nah, ini solusinya untuk contoh pada contoh ketiga. Nah, yang terakhir untuk kasus teredam kurang, jadi kasus teredam kurang itu nanti persamaan karakteristik yang didapat adalah kompleks konjugat, di mana untuk penyelesaian dari kompleks konjugat dengan alfa plus minus BI itu sama dengan XT sama dengan E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Nah, maka untuk contoh yang di sini, di contoh 4, kita lihat contoh 4, untuk kasus yang teredam kurang, diberikan suatu sistem persamaan pegas dengan X0-nya 2, X aksen 0-nya 0, K-nya 10, dan M-nya 5, serta C-nya 5. Nah, dengan cara yang sama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan diferensialnya ditambah K per M X sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai CM dan K-nya. C-nya itu adalah 5, 5 per 5, X aksen ditambah 10 per 5, X sama dengan 0. Maka kita dapatkan X double aksen plus X aksen plus 2X sama dengan 0. Nah, untuk persamaan karakteristiknya, maka menjadi lambda kuadrat plus lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, yang ini tidak bisa difaktorkan ya, jadi kita pakai rumus ABC, itu kita dapatkan min B, berarti min 1 plus minus akar B kuadratnya 1, min 4 kali 2, min 4 kali 1 kali 2 ya, min 4 kali 1 kali 2 per 2. Jadi sama dengan min 1 plus minus akar 1 dikurang 8, berarti min 7 per 2. Nah, maka kita dapatkan nilainya min 1 per 2 plus minus akar 7i per 2. Nah, ini karena dia akar negatif, maka ini adalah kompleks konjugat. Dengan nilai alfanya itu min setengah, betanya itu adalah akar 7 per 2. Maka solusi umumnya untuk persamaan diferensial ini, XT-nya itu sama dengan alfanya setengah ya, berarti E pangkat min setengah T dikali C1 cos betanya itu adalah akar 7 per 2T ditambah C2 sin akar 7 per 2T. Nah, seperti ini.
Nah, untuk X0-nya itu sama dengan 2. Dengan cara yang sama berarti E pangkat min setengah kali 2 berarti min 1 ya. Berarti di sini min 1. Kemudian C1 cos 0. Maaf, ini X-T-nya 0 ya. Berarti di sini, maaf, di sini saya hapus. Berarti E pangkat 0 C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Itu sama dengan 2. Berarti C1 cos 0 kan 1. Di sini C1 itu sama dengan 2. Kita sudah dapat nilai C1-nya. Sekarang tinggal cari nilai C2 dengan menurunkan ini X double aksen T-nya. Jadi turunannya itu adalah, nah ini untuk penurunannya berarti kita pakai U aksen V plus UV aksen ya. Jadi agak panjang hasilnya. Jadi di sini untuk U aksen V berarti min setengah E pangkat min setengah T. V-nya adalah C1 cos akar 7 per 2T. U aksen V plus UV aksen. Jadi U-nya itu adalah UV aksen berarti E min setengah T C1 dikali V aksennya berarti di sini min akar 7 per 2 sin akar 7 per 2 T. Seperti ini. Nah, ditambah sekarang yang ini UV aksennya berarti min setengah T E pangkat min setengah E pangkat min setengah T sin akar per 2 nih C1 C2 sin akar 7 per 2 T, kemudian ditambah E pangkat min setengah T C2 akar 7 per 2 cos akar 7 per 2T. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan aksen nolnya sama dengan 0. Kita masukkan, berarti di sini min setengah, pangkat nolnya 1, C1 kali 0 juga C1, kemudian yang ini hasilnya 0, kemudian ini juga hasilnya 0, ditambah yang ini berarti hasilnya akar 7 per 2 C2 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan C1-nya dengan 2 berarti min 1 ditambah akar 7 per 2 C2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan akar 7 per 2 C2 sama dengan 1. Berarti C2-nya sama dengan 2 per akar 7. 2 per akar 7 dikali akar 7 dirasionalkan ya. Kita dapat 2 per 7 akar 7. Maka kita dapatkan nilai C1-nya 2 dan C2-nya 2 per 7 akar 7. Sehingga untuk solusi akhirnya XT itu sama dengan tadi C1. Saya tuliskan dulu ya. XT-nya E pangkat min setengah T C1 cos akar 7 per 2T ditambah C2 sin akar 7 per 2T. Nah, kita masukkan nilai C1 dan C2-nya. E pangkat min setengah T. C1-nya adalah 2 cos akar 7 per 2T ditambah C2-nya adalah 2 per 7 akar 7 sin akar 7 per 2T. Nah, nanti tinggal dikalikan saja untuk mendapatkan hasil akhirnya. Berarti 2E min setengah T cos akar 7 per 2T ditambah 2 per 7 akar 7 E pangkat min setengah T sin akar per 7 akar 7 per 2T. Nah, ini solusi pada contoh yang keempat. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait masalah sistem pegas untuk yang 4 kasus ya, tidak teredam, kemudian ada teredam lebih, teredam kritis, teredam bawah, dan
yang tidak teredam. Jadi ada 4. Nah, silakan dicoba mengerjakan latihan ini dengan keempat contoh tadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas di WhatsApp group. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.